semoga tidak menjadi perbedaan pendapat gitu ya. Yang penting project based learning ya. Jadi kami di Sekolah Kreativa ya sudah sejak tahun lalu menyelenggarakan pembelajaran melalui pendekatan project based learning karena memang kami melihat berbagai keunggulan yang ada di dalamnya ya. Nah, semoga ini tetap berjalan ke depannya lebih baik dan semakin baik, dan untuk itu saya sangat senang ketika mengetahui banyak di antara orang tua yang juga ingin tahu seperti apa PJBL sehingga nantinya diharapkan proses-proses project based learning yang dialami oleh putra-putri kita sebagai orang tua bisa mendampingi sehingga tujuan dari PJBL itu sendiri bisa tercapai. Di pengantar yang saya sampaikan melalui video, ya itu menjelaskan, saya sedikit mengaitkan antara project based learning dengan 4 kompetensi pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, tentunya ini tidak meninggalkan satu poin, yaitu tentang karakter atau moral ya, karena bagian utuh dari pendidikan itu adalah dia harus memiliki kompetensi satu, ya, kompetensi inti satu yang berkaitan dengan spiritual, kompetensi inti dua yang berkaitan dengan attitude, kemudian kompetensi inti tiga yang berkaitan dengan pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi inti empat yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, bagian keterampilan ini, keterampilan pembelajaran ini kita banyak dituntut, ya, sehingga diharapkan perubahan-perubahan yang dihadapi oleh putra-putri kita bisa terantisipasi, atau setidaknya putra-putri kita sudah belajar untuk mengantisipasi perubahan, mengantisipasi kemajuan sejak sekarang melalui pembelajaran PJBL ya, yang ada keterampilan critical thinking. Melalui PJBL juga diharapkan juga kolaborasinya 4C itu yang memang menyelenggarakan pembelajaran PJBL bisa menghitung semuanya, tapi butuh kerjasama dengan orangmu untuk bersama-sama based learning. Terima kasih Bu Santi sudah berkenan untuk menjadi narasumber. Ya, insya Allah nanti semakin kita perkuat ya program PJBL di Sekolah Kreativa. Terima kasih juga kepada jajaran forum orang tua siswa, semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fatan atas sambutannya. Kita langsung menuju ke acara utama ini, materi dari Ibu Santi. Kepada Ibu Santi Mulia Susanti dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya betul sama ya, salam juga untuk Pak Fatan, juga terus juga para jajaran POS SD gitu yang sudah memfasilitasi sesi ini, kemudian kepada Bu Ismi moderator dan Bu Novita sebagai ketua POS gitu ya. Dan tentu saja para orang tua siswa kelas 2 dan kelas 3 gitu ya, yang memang mungkin ada yang baru kenal saya atau mungkin baru bertemu gitu. Walaupun sebenarnya kita pernah ketemu ya di awal tahun 19 ya, 2019 itu, waktu itu saya menjadi Wakasek gitu ya. Saya izin share screen, langsung aja kepada materi. Ya, baik. Alhamdulillah ya, sudah terlihat ya materi saya. Kelas 2, kelas 3 gitu ya, yang PBL ini sebenarnya adalah project based learning gitu. Memang betul istilahnya, memang ada beberapa yang mengatakan istilahnya berbeda-beda gitu. Memang yang paling umum sebenarnya project based learning dengan PBL gitu. Tapi memang di kita gitu ya, memang masih karena ada perbedaan dengan problem based learning sehingga masih disebutnya PJBL gitu ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya istilahnya sama gitu ya.
Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu ketemu saya gitu mungkin nggak apa-apa sapa saya, tapi mungkin saya karena saya nggak hafal untuk semua orang tua siswa, jadi mohon dimaafkan kalau misalkan kok saya kayaknya nggak kelihatan nggak kenal gitu ya, karena saya jarang ketemu ya gitu. Kalau nggak saya di yayasan, di SD juga sekali, atau mungkin lagi keliling di unit. Gitu. Sedikit saya menjelaskan gitu ya perjalanan 20 tahun saya di dunia pendidikan gitu ya, sehingga mungkin ini akan membantu Bapak Ibu mengenal saya sedikit gitu ya. Jadi di awal tahun 2001 setelah saya fresh graduate gitu ya dari IPB, kemudian saya masuk di Sekolah Perwasa Internasional Madania gitu ya, Telaga Kahuripan Parung Bogor. Sampai sini masih di sana gitu ya. Jadi kalau saya waktu itu sih masih perkembangan ya, waktu itu lagi ada pembangunan gedung gitu ya, kemudian baru juga pindah gitu. Kemudian saya pindah gitu ya, waktu itu masih idealis sebagai lulusan baru gitu ya dari universitas. Kemudian saya pindah keluar gitu ya dari Sekolah Madania. Waktu itu masih merasa saya punya idealisme tertentu gitu ya, kayaknya saya masih bukan bidang saya nih di pendidikan waktu itu. Jadi di Agustus waktu itu, Juli Agustus itu saya diterima di PT Kasten Indonesia gitu ya, di PT Kasten Indonesia masuk ke purchasing staff. PT Kasten itu adalah produk bayi ya sekarang itu, jadi masih ada juga sampai sekarang, waktu itu masih di Kuningan. Tapi ternyata itu bukan panggilan saya, jadi hanya ikut masa percobaan aja, kemudian saya pindah lagi, kemudian kebetulan ada rekrutmen di Sekolah Bintang Gemilang di Tebet. Saat ini sih sudah di gedung sendiri di Jalan Supomo. Sekolah Bintang Gemilang itu SPK gitu ya, Sekolah Perjanjian Kerjasama. Jadi waktu itu bekerja sama dengan instansi dari luar gitu ya. Nah, kemudian hanya 2 tahun jadi guru, waktu itu mengajar sains, bahasa Indonesia, dan art and craft gitu ya, waktu itu pakai bahasa Inggris. Kemudian saya masuk ke staf divisi Management Development gitu. Jadi mungkin kalau saat ini seperti sekarang saya di staf litbang ya di Sekolah Kreativa gitu. Jadi saya cukup lama di sana, hampir 4 tahun. Kemudian karena saya berkeluarga gitu ya, kemudian juga punya anak, akhirnya saya harus deket nih gitu ya dengan anak-anak. Kemudian deket juga dengan ibaratnya dengan kota sendiri gitu ya. Kalau ke Jakarta itu habis waktunya gitu. Kemudian saya kemudian ada rekrutmen di Sekolah High School Indonesia Rancamaya gitu. Jadi Rancamaya itu di perumahan Ciawi sana. Kemudian waktu itu sekolah baru gitu ya. Jadi kemudian saya ikuti rekrutmennya dan alhamdulillah saya diterima, kemudian menjadi prinsipal. Waktu itu baru membuka kelas preschool gitu ya. Jadi saya masuk sebagai wakil kepala sekolah waktu itu. Cukup lama di sana, kemudian saya merasa, waduh kayaknya saya perlu lagi meningkatkan kapasitas saya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian saya masuk lagi ke Sekolah Dasar Yasporbi waktu itu ya. Yasporbi itu di tahun 2013 gitu. Jadi waktu itu Yasporbi itu ada di bawah Yayasan Organisasi Bank Indonesia. Sebenarnya saya cukup nyaman di sana gitu, tapi mungkin yang nggak nyaman adalah meetingnya gitu ya. Jadi kalau lagi meeting itu, kalau di Kreativa dekat gitu ya, saya ke Johar atau ke Budi Agung gitu ya, atau ke Kayu Manis gitu. Nah, kalau waktu itu di Jakarta di Pasar Minggu, ternyata saya harus meetingnya itu di BI-nya, di Bank Indonesia-nya gitu. Jadi dari sekolah, pulang sekolah itu jam 4, saya harus meeting di Bank Indonesia gitu, karena yayasan itu kan semuanya petingginya di Bank Indonesia gitu. Nah, itu ternyata cukup menyita waktu saya gitu ya, karena sampai rumah tuh saya bisa malam banget gitu, karena meetingnya itu bisa baru mulai aja tuh, mereka kan baru pulang jam 5 ya, staf BI itu ya. Jadi pulang ke Bogor itu saya bisa sampai jam 1 gitu. Jadi saya rasa ini kan saya kerja di sekolahan tapi kok kayaknya kerjanya kayak bankir gitu ya. Gitu. Akhirnya kebetulan waktu itu Sekolah High School Rancamaya membuka elementary program, karena memang dari preschool kan meningkat ya di SD gitu, sehingga kebetulan dipanggil lagi gitu ya. Ya udah deh saya kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke Sekolah High School Indonesia Rancamaya. Kemudian waktu itu sama-sama pionir sebagai membuka elementary program. Jadi preschoolnya sudah ada, meningkat ke elementary program gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau misalnya sekolah high school itu sebenarnya ada yang bilang sekolah internasional gitu ya. Nah, kalau preschoolnya itu memang standar internasional gitu. Kalau misalnya SD-nya sampai SMA itu sebenarnya adalah bentuknya SPK gitu. Jadi waktu itu sempat kita mungkin pernah mengenal ya tentang ada kasus JIS waktu itu, Jakarta International School. Waktu itu ada child abuse gitu. Nah, itu saat itu pemerintah menata kembali sekolah yang berlabel internasional dan nasional plus, kemudian nasional gitu. Sehingga saat ini kalau Bapak perlu sedikit informasi bahwa sekolah internasional itu adalah sekolah yang memang di bawah kedutaan.
Dan itu memang khusus anak-anak yang memang dari turunan-turunan tersebut. Kalau SPK itu adalah yang dulu biasanya dikenal dengan Sekolah Nasional Plus gitu ya. Jadi Sekolah Nasional Plus itu sekarang modelnya adalah memang sebutnya SPK karena biasanya dia berinteraksi atau bekerjasama dengan sekolah atau memang dengan pihak-pihak instansi dari luar gitu ya. Gitu. Kemudian ada sekolah nasional yang artinya swasta atau memang sekolah negeri gitu. Nah kemudian saya PIN 2019 itu karena mau melahirkan gitu ya. Nah, saya keluar dari sekolah High School Prancamaya gitu ya. Kemudian saya sempat menjadi Wakaseks kelas rendah di sekolah kreatif gitu. Jadi mungkin kalau kelas 2 kelas 3 ini sempat ketemu saya sebagai Wakaseks kelas rendahnya gitu ya. Karena saya di Juli sampai Oktober 2019 itu berperan sebagai Wakaseks kelas rendah. Gak lama kemudian saya cuti dulu gitu ya, cuti dulu di November 2019, kemudian masuk lagi di Februari 2020. Nah itu kemudian 2020 masuk langsung menjadi staf khusus penelitian dan pengembangan Politbang Sekolah Kreativa sampai saat ini gitu. Sedikitnya waktu itu juga waktu saat Wakaseks saya juga sambil pengajar sekolah ibu Kota Bogor membantu Ibu Yani ya waktu itu. Itu perkenalan dari saya supaya katanya kalau nggak kenal harus taruh gitu ya. Gitu. Nah ini yang kami yakini ya di sekolah kreativa adalah bahwa sekolah itu harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak gitu ya. Jadi yang kita lihat gitu Bapak Ibu mungkin semua program kita yang kita develop itu sebenarnya acuannya adalah memang untuk mengembangkan anak gitu ya, baik potensi, minat gitu ya, kemudian juga secara akademis dan lain-lain. Kemudian tadi yang disebutkan Pak juga adalah karakter gitu ya. Jadi kita semua memang sekolah ini untuk membangun dari karakter tersebut gitu. Jadi bukan untuk khusus kepada kepentingan orang tua atau kepentingan sekolah, sehingga betul-betul kita semua melihat kepada kepentingan anak-anak. Gitu. Jadi yang kita siapkan adalah masa depan anak-anak, gitu ya, bukan masa depan sekolah, bukan masa depan instansi, atau bukan masa depan kita sebagai orang tua. Tapi memang betul-betul kita menyiapkan anak-anak. Gitu. Sedikit informasi tentang apa yang terjadi sekarang saat ini ketika kita masuk pandemi di tahun 2020 adalah meningkatnya pengguna internet gitu ya. Jadi didominasi oleh 15 tahun 30 yang disebut netizen. Kenapa ini saya angkat? Kenapa? Karena kita ini menurut saya orang tua kita ini sebenarnya ada di sini gitu ya. Ada di usia produktif sebagai netizen gitu ya yang memang saya rasa pasti informasi itu banyaknya dari internet gitu ya. Karena memang semua aktivitas pun kita melakukan dari internet sehingga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan kita berbrowsing atau apapun gitu ya, banyak sekali memang membantu kita dalam internet. Kenapa? Karena kita melihatnya gini, saat ini di tahun 2021 aja ibaratnya 15 tahun itu sudah menjadi pengguna aktif gitu ya, artinya memang usia SMP. Kalau kita mungkin melihat lagi nanti perkembangan survei gitu ya, saya merasa penggunanya akan semakin turun ke bawah gitu. Artinya memang mungkin 15 tahun, 13 tahun, 12 tahun gitu ya, 10 tahun gitu ya. Nah, itu adalah usia anak-anak kita gitu yang harus kita perhatikan gitu bahwa memang menjadi hal yang perlu kita waspadai, kita juga harus monitor gitu ya. Karena pengaruh mereka sangat didominasi oleh perkembangan internet gitu. Nah, saya angkat generasi X itu, generasi nanti Z, kemudian milenial gitu. Kenapa? Karena sambil mengenal individu kita, mengenal juga guru-guru kita nih gitu. Jadi Bapak Ibu juga mengenal guru-guru kita yang ada kreativa itu seperti apa. Generasi mana nih? Kenapa saya angkat ini? Karena sebenarnya cara berpikir, cara melakukan perilaku gitu itu berpengaruh saat dia tumbuh. Gitu. Begitu juga pola asuh anak-anak kita saat ini itu juga berpengaruh dengan lingkungan kita dan tentu saja perkembangan zamannya gitu. Jadi ada cara berpikir yang akan mungkin sedikit berbeda, ada persepsi yang mungkin sedikit berbeda. Nah ini yang sebenarnya sesi kolaborasi ini adalah untuk sama-sama kita melihat koridornya gitu ya, koridor bahwa yang kita lihat adalah anak-anak gitu. Kenapa sih guru ini beda, generasi tipenya seperti ini? Nah generasi X ini adalah mungkin guru-guru yang ada di Kreativa saat ini karena usianya biasanya di sekitar lahirnya di 1965 dan atau 1980 gitu. Jadi katanya ini generasi X ini adalah generasi yang mandiri gitu ya, pekerja keras sehingga problem solver, banyak akal gitu ya. Ada persepsi yang berbeda nanti di generasi Y gitu ya. Nah, generasi ini adalah mungkin generasi Bapak Ibu saat ini gitu ya, generasi waktu lahir gitu ya. Nah, karena Bapak dan Ibu itu sudah menggunakan sudah ada internet saat itu gitu ya. Jadi sudah secara tumbuh itu sudah dipengaruhi oleh teknologi gitu ya dengan internet dan lain-lain gitu. Sehingga
katanya nih Bapak Ibu adalah generasi yang memiliki keinginan Tuhan tinggi gitu ya, percaya diri, dan generasi yang paling banyak membaca buku gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat kok berbeda saat itu dengan ayah dan ibunya, generasi kita memang biasanya lebih banyak membaca buku karena memang kita keinginannya tinggi gitu. Nah, ini adalah generasi Z gitu ya, generasi memang adalah mungkin anak-anak kita gitu ya, yang memang juga rentan, sebenarnya yang paling rentan adalah di anxiety-nya gitu. Tapi memang biasanya mereka juga generasi yang ambisius dan mahir tentang digital. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang mungkin juga saat ini ya. Gitu. Nah, anak-anak kita adalah generasi alpha yang sebenarnya kita belum tahu nanti sebenarnya karakternya seperti apa gitu. Sehingga menurut saya kita sangat beruntung sekali kita mengenal ini gitu ya, supaya kita bisa menyiapkan mereka menjadi generasi yang kita bentuk gitu. Jadi yang perlu kita waspadai adalah yang perlu kita perhatikan, anak-anak kita ini sebenarnya dibentuk dalam rumah tangga yang lebih banyak mobilitas gitu ya, bergeraknya lebih sering gitu. Kenapa? Karena orang tuanya karirnya lebih bervariasi daripada saat kita, misalnya saat zamannya kita gitu ya. Gitu. Anak-anak kita ini semakin kehidupannya itu sangat fluktuatif gitu ya, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan sekali gitu. Jadi memang kita mengenal gitu ya, generasi kita ini, anak kita ini seperti apa gitu. Jadi mereka itu mungkin buku itu juga nggak terlalu seperti kita ya, sangat bergantung sekali pada buku gitu. Nah, anak kita ini sekarang sebenarnya sudah bisa melihat dari e-book gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan saya lihat ya di Alaska, di sesi Alaska anak-anak di kelas itu kan mereka nggak pakai buku gitu, ada yang mereka pakai dari digital, pakai tabletnya gitu ya, atau pakai yang memang sebenarnya buat mereka adalah buku itu nggak cuma harus berbentuk print, nggak berbentuk harus buku gitu. Dan mereka juga dipengaruhi oleh semua kegiatan digital, artinya mulai dari pemesan makanan gitu ya, mengirim barang gitu ya, bahkan kelas mereka pun saat ini sekolah pun mereka bentuknya online, sehingga buat mereka nanti itu adalah sekolah itu mungkin adalah nggak harus selalu ada di sekolah, tapi juga sebenarnya bisa berbentuk online seperti ini, pertemuannya seperti ini melalui Zoom gitu, sehingga mereka juga dapat membayangkan gitu, dapat dibayangkan mereka ketika mau ingin belajar sesuatu pun mereka nggak harus ada hadir di suatu tempat, tapi mereka juga bisa melakukannya dengan hal-hal yang lain, bisa dilakukan dari rumah gitu. Jadi ini ya, maksudnya mereka ini dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya berbeda dengan zamannya kita gitu. Nah, ini yang harus kita support sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya artinya perkembangan zaman itu, perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali gitu. Ini 96 gitu ya. Ini bukan foto saya, tapi saya ambil dari Google. Artinya saya merasakan sekali gitu 96 ketika saya masuk ke universitas gitu ya. Jadi saya masih pakai koin kalau menelpon orang gitu. 15 tahun ke depan gitu ya, saya nggak menyangka gitu bahwa dulu yang mungkin saya lihat di TV tentang sains kuantum dan lain-lain itu sekarang bisa saya rasakan touchscreen ya, teknologi touchscreen, teknologi kemudian menyimpan mengirim file gitu. Kemudian gimana ibaratnya kamera itu udah nggak pakai bentuknya kotak tapi bisa dibentuk apapun gitu ya. Gitu. Saya merasakan sekali 15 tahun ini perubahannya sangat banyak gitu. Nah, saya juga harus beradaptasi dari yang nggak ada teknologi gitu ya, kemudian saat ini 2021 gitu. Apakah pernah Bapak Ibu membayangkan gitu ya, mungkin betul-betul membayangkan gitu, artinya 15 tahun ke depan ini anak-anak kita akan seperti apa? Teknologi apa yang akan mereka lihat, teknologi apa yang mereka akan gunakan gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang ingin saya angkat ini adalah kita melihatnya adalah ke sana. Artinya di 15 tahun kemudian gitu mereka di saat mereka usia produktif gitu. Ini yang kita siapkan sekarang gitu. Makanya kenapa ada adanya project based learning itu gitu. Artinya memang kita menyiapkan anak-anak kita ini sebenarnya mengatasi masalah yang sebenarnya kita pun nggak tahu masalah itu nanti apa gitu. Nggak pernah terbayang juga bahwa kita saya sendiri akan mengalami pandemi yang kayak gini gitu kan. Gitu. Kemudian di saat sekarang ini juga kita menyiapkan anak-anak kita ini dengan pekerjaan-pekerjaan gitu ya yang memang mungkin belum eksis gitu. Seperti saat dulu waktu pas saya lulus kuliah itu saya nggak ngebayang bahwa ada web developer gitu ya, atau ada pembuat aplikasi gitu ya, atau mungkin content creator gitu ya, bahkan YouTuber yang memang akhirnya menjadi satu pendapatan. Sehingga sebenarnya apa sih keterampilan apa yang kita perlu kita siapkan untuk anak-anak kita, untuk menyiapkan anak-anak kita ini dari semua hal yang sebenarnya buat kita pun abstrak. Baik itu masalahnya nanti mereka seperti apa yang akan mereka hadapi, ataupun teknologi apa yang akan mereka juga akan alami gitu ya.
gitu, atau yang nanti mereka temukan gitu. Mungkin anak-anak kita salah satu yang akan mungkin jadi salah satu inovator gitu ya, yang menemukan dari ide-idenya gitu. Nah, zamannya dulu itu gitu ya, ini adalah kualitas lulusan gitu ya, yang memang akan diterima di pekerjaan gitu. Ini berdasarkan dari resurvey-nya National Association of College and Employers di US gitu ya, tahun 2002. Nah, 2002 itu ketika saya lulus itu GPA gitu ya, Grade Point Average, itu IPK itu masih menjadi salah satu syarat gitu ya, syarat untuk masuk ke perusahaan-perusahaan gitu ya. IPK-nya sekian-sekian gitu ya. Jadi kalau HRD itu biasanya udah langsung nggak lolos ini, langsung lempar aja kalau misalnya dari resumenya, wah ini nggak langsung ke 3,5 misalnya gitu ya. Gitu. Saat itu tak kenapa GPA itu menjadi hal yang paling penting, sehingga communication skill, integrity, teamwork itu menjadi salah satu syarat aja gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, IPK itu menjadi syarat nomor 1 gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi 8 tahun kemudian? Di tahun 2011 dari sumber yang sama, ternyata IPK itu hilang. Jadi nilai akademis yang sebenarnya dulu kita banggakan itu sebenarnya hilang. Digantikan oleh hal-hal apa nih? Saya sebut tulis merah gitu ya di sini. Ternyata muncul problem solving skill, muncul technical skills gitu ya, ada tactfulness gitu ya, ada strategic planning skills gitu yang sebenarnya harus didevelop oleh para lulusan waktu itu gitu ya. Gitu. Communication skill masih nomor 1. Bapak Ibu lihat ya, di sini communication skills itu menjadi masih nomor 1 yang memang diharapkan oleh para ini ya lulusan-lulusan kita gitu. Jangan lainnya seperti itu. Nah, kebayang nggak gitu ya, ini tahun 2011. Nah, saya masih belum menemukan sumber yang lain gitu ya untuk tahun 2021 ini gitu ya. Mungkin nanti ada tahun 2002 ada hasilnya di tahun 2021 10 tahun kemudian. Kira-kira apa saja gitu. Saya rasa akan tidak jauh seperti ini gitu ya, yang akan kita lihat gitu. Artinya IPK itu nggak menjadi lagi hal yang menjadi syarat utama gitu. Nah, Bapak dan Ibu gitu ya, sedikit mengingatkan bahwa artinya pendidikan yang baik itu sebenarnya yang mengikuti banyak perubahan ini gitu ya, yang memang membangun, artinya dinamis gitu ya, mengikuti zamannya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat sekolah itu lambat perubahannya gitu ya, kemudian kayaknya biasa-biasa aja, gitu-gitu aja gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu harus mulai melihat ini ya, maksudnya kok kayaknya beda banget gitu ya, karena sebenarnya perubahan zaman itu, perubahan teknologi gitu, perubahan lingkungan, perubahan pengetahuan pun sangat cepat. Artinya kita pun harus ikut bergerak bersama dengan perubahan ini gitu ya untuk anak-anak kita. Gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu mungkin melihat di Kreativa ini banyak sekali program-program yang mungkin baru gitu ya, mungkin juga ternyata ada perubahan-perubahan gitu ya. Saya rasa Bapak dan Ibu harusnya bangga gitu. Kenapa? Karena di lingkungan pendidikan yang mengikuti zamannya seperti itu. Sedikit aja mengenalkan apa sih yang ada di Kreativa gitu ya, menularkan semangat, menularkan motivasi, menularkan kebanggaan yang tinggi gitu dari saya gitu ya. Saya cukup bangga masuk ke Kreativa. Kenapa? Karena ini adalah salah satu yayasan yang sebenarnya mensupport para stafnya, gurunya itu menjadi wadah pembelajar. Dari saya bisa melihat gitu ya di Kreativa ini dari CS-nya, customer dari cleaning service-nya gitu, bahkan sampai ke atasnya itu dibuatkan satu wadah untuk belajar. Masing-masing punya programnya gitu. Jadi salah satu menurut saya lembaga yang baik adalah seperti itu. Artinya bertumbuh bersama. Jadi nggak hanya mungkin bagian manajemennya atau mungkin jajaran tertingginya yang bertumbuh, tapi juga mengangkat semua untuk bertumbuh bersama seperti itu. Ada program The Leader in Me dan 7 Habits yang menurut saya ini adalah baik sekali. Gitu. Kenapa? Karena membangun karakter. Ditambah lagi ada budaya I Care gitu ya. Kemudian ada 5 pilar yang menurut saya ini sangat ibaratnya membangun kepada setiap ibaratnya semua aspek gitu ya, semua aspek ini kita bangun gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, kemudian ada project based learning, kemudian Bapak Ibu mungkin juga saat masuk PBDB itu memperhatikan perkembangan anak sesuai tahapannya. Bapak dan Ibu gitu ya, kalau saya melihat nggak banyak sekolah-sekolah yang sebagai tes sekolah itu adalah sebagai syarat masuk gitu. Jadi ketika di awal itu sebenarnya Bapak dan Ibu, anak-anak Ibu itu udah dilihat mulai dari sesuai dengan individunya, sesuai dengan potensi anaknya gitu ya. Nah, itu yang kita terus angkat benang merahnya sampai saat ini. Kemudian ada program talent observation gitu ya, nanti kemudian nanti ada program homeschooling SMA-nya Kreativa itu gitu. Jadi, nah inilah sebenarnya sedikit aja alasan-alasan kenapa sih harusnya ada project based learning gitu. Jadi, mudah-mudahan membuka wawasan gitu ya, kenapa sih ada yang kayaknya ribet banget gitu ya project based learning gitu, kayaknya kok
susah banget bikinnya gitu, kayaknya bisa nggak sih buat anak-anak gitu ya, gitu. Insya Allah bisa gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita inginkan adalah anak-anak itu adalah bentuk pengajaran yang tidak hanya gurunya menyampaikan informasi dalam satu arah gitu, tapi ada dua arah gitu. Artinya ada saat ini pun sebenarnya ketika di dalam aplikasi kehidupan gitu ya, anak-anak kita kan sebenarnya menghadapi masalah-masalah di sekitarnya gitu. Nah, dari situ sebenarnya keterampilan-keterampilan itu muncul, keterampilan itu dibutuhkan. Adanya project based learning itu seperti itu gitu ya. Gitu. Sehingga intinya adalah mereka belajar bagaimana mengatasi masalah gitu. Dengan keterampilan yang akan kita bangun gitu ya. Ya, apa yang mereka miliki dari sekolah kreatifan gitu. Beberapa definisi project based learning ini banyak sekali gitu ya. Saya hanya mengambil salah satu aja dari Blumenfeld gitu ya, bahwa tentang project based learning adalah pelajaran berbasis proyek gitu ya, yang memang mengambil perspektif yang komprehensif. Nah, ini kata kuncinya adalah komprehensif. Fokusnya pada pengajaran dengan melibatkan siswa dalam penyelidikan. Saya garis merah dengan penyelidikan. Kenapa? Karena ada metode ilmiah. Di situ ada mereka menganalisa masalah, mereka ada kemudian melakukan eksperimen, kemudian mereka juga mungkin menganalisa hal tersebut, gitu ya, sampai mereka mempunyai mencari solusi dan mempresentasikannya, gitu ya, dari masalah tersebut. Gitu. Nah, di sini adalah memang kerangkanya, gitu ya, di dalam PBL ini ada mereka ini sebenarnya melakukan mencari solusi, mengatasi masalah dari yang ada di sekitar mereka, gitu ya. Tentunya sesuai dengan usianya, gitu. Jadi saya skip aja yang ini, artinya memang ini sebenarnya metode ilmiah, gitu ya, bahwa dalam prosesnya mungkin nanti ada debat pendapat dengan anak-anak dan guru atau mungkin dengan orang tua sendiri, gitu ya, gitu, membuat prediksi, gitu. Nah, ini sebenarnya kita harapkan terbangun di dalam proses PBL ini, gitu ya, gitu. Sampai kemudian yang paling kita inginkan adalah mereka bisa mengkomunikasikan ide-ide mereka, gitu ya, mengkomunikasikan temuan mereka kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, temannya, gitu ya, apapun siapapun, gitu. Yang menarik waktu itu dalam satu PBL, gitu ya, ada tentang menanam tumbuhan waktu itu ya, bawang waktu itu saya dengar. Nah, ternyata bawang ini ternyata ketika mereka anak ini coba, ternyata nggak tumbuh di dalam prosesnya seminggu gitu. Setelah seminggu kok nggak tumbuh gitu. Akhirnya ada komunikasi gitu ya. Gimana nih? Ini nggak tumbuh nih. Ada masalah baru kan? Berarti nggak tumbuh gitu. Sampai terus kemudian karena kita sedang menstimulus gitu ya, bagaimana anak berpikir, kira-kira kakak apa nih yang bisa kakak lakukan gitu. Kayaknya aku buat lagi Bu Guru gitu ya, buat lagi deh awal lagi gitu ya. Tapi nanti berarti aku ketinggalan sama teman-teman gitu ya. Gitu. Atau aku beli yang udah jadi aja ya Bu Guru gitu ya, gitu. Atau mungkin kemudian di situ adalah ketika mereka sedang menganalisa masalah, di situ ada pengambilan keputusan. Akhirnya tetap keputusan itu di anak gitu ya. Menurut kakak gimana gitu. Yang saya suka adalah dia akhirnya waktu itu akhirnya menanam kembali. Gitu, menanam kembali bawang tersebut dan berhasil gitu. Artinya nah, menurut saya ini adalah yang mahal. Pengalaman yang paling mahal adalah ketika mereka menemukan masalah, mengatasi masalah tersebut gitu. Kemudian mereka mengikuti prosesnya. Gitu. Memang yang paling ribet buat kita adalah mengikuti proses tersebut. Kita mendampinginya proses tersebut gitu ya. Mendampingi proses mereka berpikir, mendampingi mereka proses menganalisa. Ini yang mungkin menguras tenaga dan energi kita gitu ya, sebagai orang tua gitu ya. Gitu. Tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Fatan gitu. Di sini dalam proyek dosen ini ada hal-hal yang memang kita develop gitu ya. Ada tentang inquiry-nya gitu. Kemudian ada tentang relevansi tentang aplikasi kehidupan. Makanya biasanya di studi kasus di awal itu biasanya tentang hal-hal yang ada di sekitar mereka. Gitu. Supaya mereka lebih aware begitu ya, supaya lebih melihat apa sih sebenarnya ada di sekitar mereka gitu. Ada collaboration gitu ya. Kemudian tadi ada student voice atau choice. Artinya tadi yang disebutkan. Artinya ada ide dari mereka, ada solusi dari mereka, ada pilihan di mereka juga gitu. Kemudian ada reflection ya. Jadi ada misalnya ada feedback yang mungkin diterima oleh mereka. Sebenarnya kenapa sih terjadi kegagalan gitu ya. Kemudian apa yang mereka pelajari seperti itu. Tentu saja ada content, knowledge dan skills yang sebenarnya di-develop di dalam proses ini gitu. Nah, ini saya masuk ke tahap project based learning gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu gitu ya, di dalam project based learning ini sebenarnya ada di awal ketika kita mendevelop tujuan atau studi kasus itu kita langsung di tujuan dulu. Oke nih ya, PBL ini kita akan apa nih PBL 1 ini gitu ya misalnya. Kita apa yang akan ini kita capai gitu.
kemudian tujuan pembelajarannya apa, apakah sudah sesuai. Jadi kita olah dulu sebenarnya di sana gitu. Kemudian baru kita bisa membayangkan kira-kira dari tujuan ini apa nih produk yang bisa menggambarkan dari tujuan yang akan kita capai. Bisa itu bentuknya poster, film, laporan gitu ya, apapun rekaman materi dan lain-lain gitu. Setelah tujuan itu ada gitu ya, ini mana yang kita buat gitu ya, baru kita masuk ke dalam tahap berikutnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tahap tujuan proyek itu ada di tahap studi kasus gitu. Ini menjadi hal yang paling penting. Kenapa? Karena di situ ada masalah, biasanya ada masalah yang harus mereka analisa, ada masalah yang mereka harus lihat, ada masalah yang harus bisa temukan. Di situ sebenarnya udah langsung kelihatan kunci nanti solusinya apa gitu. Nah, ini menjadi sebenarnya tahapan yang paling penting di kelas untuk memang mereka menganalisa studi kasus ini gitu. Nah, kemudian ketika mereka tujuan proyek sudah ada, kita menganalisa lagi kelompok usia. Ini menjadi hal penting, kenapa? Karena kelompok usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, gitu ya, sampai kelas 6 itu berbeda-beda. Ada hal-hal yang ditekankan, gitu. Kalau di 7 tahun itu, mereka masih egosentris, gitu ya, masih buat dia adalah yang penting ada dirinya, gitu. Tapi di kelompok kelas 2 dan kelas 3 ini, ternyata berbeda. Kenapa? Teman itu menjadi hal yang penting, gitu, sehingga faktor teman gitu ya, mungkin yang nanti pencapaian teman itu akan berpengaruh gitu, sehingga kita harus betul-betul membentuk dalam proyek ini apakah memang sudah sesuai usianya gitu. Yang terpenting lagi adalah bagaimana menarik minat proyek ini gitu untuk kelompok usianya gitu, sehingga ini yang menjadi pertimbangan para guru-guru kita di sekolah kreatif adalah membuat proyek-proyek tersebut gitu. Nah, kemudian masuk ke tahap 2 tentang lembar perencanaan. Gitu. Jadi di sini ada perencanaan. Jadi ketika mereka sudah tahu masalahnya, baru kita menganalisa apa sih rencana kita nih, gitu ya, gitu. Untuk di sini sebenarnya menganalisa kembali, kemudian mengembangkan ide-ide mereka, gitu ya. Di sini ada komunikasi, gitu ya. Untuk yang kita bangun, kita analisa, gitu ya. Ada olah pikir yang sebenarnya mereka yang kita gali gitu, sampai kemudian masuknya ke dalam kira-kira nanti apa nih gitu. Mereka diajak imajinasi, diajak kreativitas gitu, diajak berpikir jauh dari yang mereka bayangkan. Biasanya di sini kita semua macam ide kita terima gitu ya. Kira-kira di sinilah sebenarnya muncul inovasi sebenarnya. Kalau masalahnya nggak bisa ke sekolah karena hujan, apa ya Kak ya gitu, yang kita bisa ambil solusinya. Nah, ini yang sebenarnya kita gali gitu ya, yang kita memang bentuk cara berpikir anak-anak gitu. Makanya jadi proses project based ini sebenarnya lebih banyak di situ, lebih banyak memang kita mengolah berpikir tadi gitu ya, karena ada strategic planning itu yang kita ingin bangun gitu, ingin kita develop gitu ya di anak-anak kita gitu. Kalau misalnya karena dengan pembelajaran yang memang melakukan ini gitu ya, by doing ini adalah sebenarnya memang menjadi salah satu pengalaman mereka membuat rencana-rencana gitu. Kemudian ada tentang bagaimana kemudian setelah mereka mengetahui rencana mereka harus mencari informasi gitu. Jadi ketika mereka, oh ya aku akan membuat ini, gitu ya, aku akan membuat wayang, aku akan membuat cerita, aku akan membuat rumah, aku akan membuat maket gitu ya. Nah di situ ada, lalu gimana caranya? Gitu. Nah, di situ sebenarnya ada pendampingan gitu ya, bagaimana mencari informasi, bagaimana mencari sumber-sumber tersebut untuk membantu mengatasi masalah kita gitu. Maksud kita adalah berarti kita ingin membentuk satu market gitu. Nah, di sini adalah bahwa anak-anak kita diajarkan bahwa ketika mereka ada masalah gitu ya, nggak langsung Bun, aku nggak tahu gitu ya. Yang kita bangun inginnya nggak kayak gitu. Ya, aku nggak tahu nih gimana bikinnya gitu. Nah, yang kita olah adalah pengalaman-pengalaman bahwa ketika mereka punya masalah, itu banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk mengatasinya gitu. Misalnya, yuk Kak kita cari dari video YouTube misalnya, atau kita cari di slide share misalnya seperti itu. Kemudian atau kalau enggak apa ini ya Kak gitu ya, apa kita melakukan kunjungan, melihat langsung prosesnya gitu, sehingga mungkin buat anak-anak yang visual itu mudah untuk bisa memahami. Ternyata mungkin juga lain lagi, atau kita buat demo ya Kak ya gitu, atau mungkin simulasi, atau misalnya yuk Kak kita buat wawancara aja yuk, kayaknya teman Bunda ada nih yang ahli misalnya membuat maket atau memang arsitek misalnya gitu, atau membaca buku artikel gitu ya yang memang sebenarnya bisa menunjang pengetahuan mereka.
atau kita coba aja Kak sesuatu gitu, atau apa saja gitu. Ajak anak-anak untuk mengetahui, mengalami bahwa ketika ada masalah itu banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi nggak terpaku dengan apa ya, carinya ya udah di buku aja atau carinya ya di internet saja. Enggak. Yang kita harapkan adalah anak tahu bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi satu masalah gitu ya. Untuk idenya mereka. Seperti kayak kita ya, ketika kita misalnya kita ingin tahu, wah kita mau bikin resep ini nih bolu misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian apa ya? Ada yang mungkin senangnya lihat di buku resep, ada yang senangnya langsung lihat di YouTube gitu ya, video gitu dengan tutorialnya gitu kan. Gitu. Ada yang mungkin mereka aku tanya tetanggaku aja deh yang udah bisa gitu. Nah, kemandirian mencari solusi itu yang sebenarnya ingin kita bangun gitu. Kemudian dari tahap itu, perencanaan itu tentunya supaya menjadi rencana yang terstruktur, menjadi yang sistematik gitu ya, terjadwal. Nah, kita masukkan itu ke dalam tabel-tabel harian gitu. Kira-kira jadi, oh aku mau coba cari video di sini, oh aku mau coba berkunjung di sini, atau aku mau coba wawancara di sini gitu. Nah, di sini ada olah pikir analisa. Nah, jadi setiap tahap itu ada ininya ya, ada yang kita stimulus gitu cara berpikirnya gitu. Kalau misalkan tadi kita menganalisa gitu ya, di sini juga ada analisa yang memang akan lebih kepada riset gitu ya, kepada data analis gitu. Ada critical thinking yang sebenarnya kita olah gitu. Tentu saja komunikasi itu menjadi satu yang hal yang utama. Akhirnya kan karena harus bertanya, harus kemudian menyampaikan pendapat gitu ya, itu menjadi hal yang terus kita bangun gitu. Nah, di modul itu Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada leadership tools gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ketika semua data itu ada gitu ya, yang memudahkan itu menjadi satu hal yang bisa dilihat, kemudian bisa disimpulkan, bisa dikerucutkan gitu adalah leadership tools ini yang bisa dibangun, bisa digunakan untuk sebagai mengarahkan mereka. Yang paling biasanya mereka lakukan saat ini di kelas rendah gitu ya, di kelas rendah biasanya masih ke plus delta, masih yang berlebih, misalnya yang satu positif, kemudian yang mesti kita bangun gitu ya, atau yang memang negatifnya, atau memang hal yang perlu kita perbaiki gitu. Kemudian ada juga mungkin yang mind mapping gitu ya, di brainstormer gitu. Anak-anak ketika belajar tentang kemudian tentang anggota tubuh gitu ya, apa saja sih yang menyangkut daripada topik-topik tersebut gitu. Anak-anak belajar ini, belajar mengerucutkan gitu. Saya rasa saya belajar ini di saat universitas gitu ya. Jadi menurut saya senang banget gitu ketika anak ini sudah belajar dari usia dini. Nah, mari Bapak dan Ibu juga kita belajar gitu ya, bahwa ketika ada masalah atau ada hal tertentu ini kita bisa kerucutkan. Kita bisa buat ini sebagai untuk melihat analisa yang lebih baik lagi gitu. Ini adalah tools yang memang bisa membantu mereka mengatasi olah pikir gitu. Nah, ini yang kita angkat adalah thinking skill ini gitu ya. Jadi ada di dalam modul dan ini digunakan gitu ya. Nah, saat project itu juga kita memperhatikan learning style-nya anak-anak. Jadi kita juga lihat yang anak-anak visual, yang mungkin lebih ke musical auditory gitu ya, yang mungkin lebih ke verbal, ada juga kinestetis gitu ya, social solitaire gitu ya. Jadi kalau misalnya PBL itu ada yang misalnya anak kita nih kinestetis gitu ya, kinestetik gitu. Jadi ketika produk itu nanti modelnya lebih ke visual atau lebih ke verbal, anak kita nggak nyaman. Jadi wajar ketika saat proses PBL itu ada gini, kok anakku nggak ini ya, nggak suka banget sama PBL yang sekarang gitu. Perhatikan, jangan-jangan learning style-nya bukan itu gitu. Nah jadi tapi mereka harus belajar learning style yang berbeda-beda karena di dalam kehidupan ini kan kita juga bertemu dengan situasi-situasi yang berbeda. Nah, adaptasi ini yang sebenarnya kita juga olah gitu ya. Gitu. Mungkin satu waktu nanti PBL yang lain adalah memang yang sesuai dengan learning style kita gitu. Nah, di sekolah guru gitu ya tidak bisa dalam satu waktu tertentu satu PBL itu langsung mencakup semua dari learning style ini. Makanya kenapa selalu ada perubahan, ada satu yang berbeda-beda gitu. Jadi berikan kesempatan untuk anak-anak kita. Jadi kalau mungkin saat ini lagi nggak sesuai dengan learning style anak kita, ya berarti learning style anak yang lain gitu. Jadi tapi anak kita harus belajar itu juga. Kemudian kita juga memperhatikan tingkat kesulitan proyek gitu. Jadi ini menjadi salah satu analisa para guru ketika sebelum melakukan modul gitu ya. Ketika modul itu belum diberikan kepada orang tua. Dilihat lagi, apakah ini sulit gitu ya? Apakah ini mengakomodasi gitu? Sehingga kita harapannya ketika ini sudah dapat mengakomodasi anak-anak itu nggak ada lagi yang
kayaknya anakku nggak bisa sama sekali gitu. Karena di sini adalah ibaratnya insya Allah gitu ya, semua anak bisa gitu. Itu yang kita perhatikan di dalam membuat modul PBL tersebut. Kita juga memperhatikan waktu pengerjaan. Jadi ketika guru-guru itu berkumpul dan membuat PBL, itu juga memperhatikan kira-kira nanti ada perlu waktunya lama nggak? Perlu pengamatan lagi nggak? Perlu kalau pencarian datanya susah nggak gitu ya? Gitu supaya kita bisa melihat kapasitas gitu ya, kapasitas di rumah juga, jangan sampai juga ini memberatkan gitu ya, apalagi kemudian waktunya jadi bertele-tele panjang nggak jelas gitu ya. Enggak, itu kita coba juga perhitungkan seperti itu. Ini tahapan-tahapan ketika kita membuat PBL. Kita juga memperhatikan lokasi, artinya lokasi penyelesaian proyek. Perlu nggak ini lokasi yang dilakukan di PBL ini, atau memang bisa dilakukan di rumah, atau memang harus keluar rumah, atau harus di sekolah gitu ya, atau memang ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi. Karena tentunya ketika itu dilakukan di rumah atau di luar rumah, banyak faktor yang mempengaruhi, terutama kalau di luar outdoor tentunya ada cuaca gitu ya, ada transportasi, ada waktu kesediaan bapak dan ibu dalam mendampingi anak-anak gitu. Jadi ini menjadi hal yang kita perhatikan di dalam kita membuat modul PBL tersebut. Kita juga memperhatikan kira-kira nanti orang-orang yang di rumah ini yang terlibat dalam proyek ini siapa aja. Kita pun memperhatikan apakah orang tuanya bekerja semua, atau ternyata nggak bekerja, atau ada juga yang di rumah gitu, atau memang ternyata tinggalnya sama neneknya gitu ya. Gitu. Jadi kita juga memperhatikan siapa aja yang mungkin nanti akan mendampingi anak gitu. Memang kita nggak bisa mengakomodasi semua gitu ya, tapi kita mengakomodasi sebaik mungkin secara umum orang-orang yang akan terlibat di dalam proyeknya anak-anak gitu. Kenapa? Karena kan yang belajar sebenarnya anak-anak gitu ya. Yang mendampingi itu kan orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, ini mempengaruhi nanti cara berpikir anak-anak, cara menyelesaikan produknya, cara proses-proses yang tersebut terjadi nggak gitu ya, terbangun nggak proses-proses yang tadi kita harapkan. Ada analisa skill, ada thinking skill, kemudian ada higher thinking skill gitu. Nah, kita memperhatikan gitu. Kita bisa melihat ketika kondisinya kayak gini nih. Kita udah bisa lihat nih, kayaknya nanti akan mungkin ada guru-guru juga tahu gitu ya bagaimana mensupport anak-anak gitu. Sehingga biasanya akan ada mapping tertentu bahwa ini perlu dibantu, ini mungkin juga perlu disupport sekali gitu. Dan pastinya apakah tidak hanya wali kelas, mungkin juga melibatkan dari guru-guru lain gitu ya, mungkin ada guru Al-Quran gitu ya, mungkin dari bisa jadi dengan guru TK-nya atau guru yang lain lah yang memang sebenarnya akan bisa mempengaruhi anak-anak kita dalam melakukan proyeknya gitu. Kita juga mempertimbangkan learning resources yang digunakan dalam PBL tersebut. Gitu. Apakah memang nanti perlu yang kita sediakan gitu ya di sekolah, atau memang sebenarnya bisa ditemukan di rumah dengan mudah. Jadi ini pun kita pertimbangkan gitu. Jadi selain dari waktu pengerjaan, orang yang terlibat gitu, kita pun mempertimbangkan support apa, peralatan apa yang sebenarnya bisa membantu anak-anak ini gitu. Tentunya kita nggak cuma sekedar ini ya, maksudnya hanya berada keberadaan kita gitu ya. Learning resources ini membantu mereka menyelesaikan produknya gitu ya, merealisasikan solusinya, merealisasikan ide-idenya seperti itu. Kita pun mempertimbangkan apakah ada biaya, jangan sampai itu juga memberatkan. Tentu saja persiapannya menjadi hal yang paling penting gitu ya dari proses ini gitu. Kemudian sehingga ketika mau melaunching satu PBL itu biasanya rinciannya banyak gitu ya. Bahkan ketika guru-guru itu sudah menyiapkan satu kasusnya gitu ya, PBL-nya itu harus masuk litbang dulu gitu. Jadi ketika mereka sudah membuat draftnya gitu ya Bapak dan Ibu, kemudian draft tersebut studi kasusnya masuk ke litbang. Kita olah, kita pikir lagi gitu maksudnya gitu. Kemudian kita tanya lagi, tujuannya apa? Kemudian pertimbangannya apa gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah ini sudah melewati litbang gitu. Nah, kemudian ada proses di PBL itu ada feedback gitu. Jadi ketika Bapak Ibu lihat di prosesnya, biasanya di hasil presentasi itu ada feedback yang diberikan baik itu dari temannya gitu ya, dari gurunya gitu. Nah, ini kenapa penting? Karena ketika mereka anak-anak kita mendapatkan feedback, itu mereka belajar sesuatu.
gitu. Ketika mereka yang presentasi gitu ya, tentunya dapat pelajaran. Tapi ketika mereka yang mendengarkan, temannya yang sedang diberikan feedback, dia juga belajar. Nah, proses ini ya sebenarnya belajar dari orang lain, belajar dari situasi, belajar dari keadaan gitu. Sehingga secara nggak langsung sebenarnya anak-anak itu belajar memperbaiki dirinya dengan proses ini gitu. Jadi ketika mereka nanti dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya, menempatkan bahwa ada feedback, ada masukan, ada saran, itu mereka tahu gitu. Mereka bisa mengevaluasi dirinya, kemudian harapannya adalah mereka bisa memperbaikinya, kemudian bisa menjadikan diri mereka lebih baik gitu. Nah, tentu saja ada apresiasi. Gitu ya. Apresiasinya saya rasa nggak cuma untuk anak-anak, tapi juga kepada ayah dan ibu yang memang mendampingi selama prosesnya gitu. Karena meskipun mungkin kalau di saat ini kita pandemi ya, jadi di rumah untuk kelas 2, kelas 3 dia pasti saya yakin persentasenya masih lebih besar gitu dalam pendampingan gitu. Beri apresiasi kepada anak-anak. Bagaimanapun yang kita harapkan adalah tumbuh kreativitas gitu ya dari mereka mencoba proses ini. Dan saya rasa juga ini proses yang nggak mudah karena kita semua dalam waktu yang bersamaan gitu ya, baik itu guru, gitu, mungkin manajemen sekolah, gitu, kemudian juga orang tua, kemudian siswa ini belajar bersama-sama menjalankan program yang baru ini. Gitu. Jadi apresiasi ini menurut saya buat kita semua, gitu ya. Gitu. Tentu saja sebagai siswa yang memang sebagai objek daripada proses pembelajaran ini. Gitu. Jadi ketika sekolah itu misalnya diupload di web, di media sosial, gitu sebenarnya untuk melihat bahwa ini loh kerja kerasnya anak-anak kita gitu ya untuk mencapai pencapaian. Gitu. Nah ini umpan balik yang tadi ya artinya memang kalau misalnya di kelas 2, kelas 3 itu sebenarnya masih seperti ini masih sangat sederhana. Sesuatu yang masih mereka bisa lihat, mereka bisa visualisasikan. Bagaimana isi konten daripada proyeknya, presentasinya gitu ya. Kemudian ada kontak mata enggak gitu. Soalnya mereka melihat bahwa ketika kita bicara di depan umum, communication skill yang baik adalah memang kita menatap gitu ya. Gitu. Ibaratnya kita memang enggak matanya kemana-mana ya, tapi kita perhatikan daripada audiens kita gitu. Kemudian ada volume suara supaya mereka tahu bahwa ketika presentasi itu volume suara itu menjadi hal yang penting. Kalau nggak kedengeran, informasi kita nggak sampai gitu. Nah itu yang mereka pelajari. Jadi nggak teori bahwa, oke, kalau presentasi ini suara harus besar, harus tinggi, harus dapat didengar. Kalau mereka nggak punya pengalaman itu, mereka nggak tahu mengukur volume suara mereka. Jadi presentasi ini nggak cuma semata-mata mereka mengumumkan produknya, tapi itu ada pembelajaran juga. Bagaimana berkomunikasi secara yang baik di depan audiens gitu. Nah, yang saya rasa ini kita butuhkan nanti gitu ya. Saya pun membutuhkannya saat ini gitu. Tapi dulu saya nggak belajar presentasi. Presentasinya untuk pasangan ujian aja gitu ya. Jadi ketika itu gugup sekali gitu. Nah, anak-anak kita ini sudah mulai dilatih dari sejak dini bagaimana mereka mempresentasikan. Yang sederhana adalah di dalam Alaska. Adalah hal yang mereka sukai, hal yang mereka suka gitu ya. Sehingga mereka dengan alami gitu menyampaikannya gitu. Nggak seperti saya mungkin harus belajar public speaking gitu ya. Gitu kan. Mengerti gitu kan. Apalagi kemudian jam terbangnya juga berbeda gitu. Tapi anak kita nih saya rasa menjadi komunikasi yang baik sekali nanti gitu karena mereka bisa melakukannya dengan berbagai media. Di sini ada melatih kepercayaan diri tentu saja gitu ya maksudnya ketika dia bisa menyampaikan itu kan ada dia harus berada di depan umum jadi pusat perhatian daripada audiens gitu. Nah, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri ini ya salah satunya adalah pengalaman yang memang presentasi tersebut gitu. Ada durasi waktu yang memang mereka harus perhatikan bahwa kalau kelamaan juga sebenarnya bukan ada jeda waktu gitu ya untuk presentasi itu ada hal-hal yang kita batasi dengan waktu gitu. Yang Bapak dan Ibu bisa melihat di modulnya gitu ya. Jadi tahapan 6-nya ini apa sih melakukan presentasi. Mereka di sini bisa belajar. Nah, kenapa ini bisa belajar? Jadi belajar juga. Ini adalah evaluasi diri. Apakah produk saya udah selesai belum ya gitu kan. Terus kemudian terdengar nggak ya suaranya gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga bisa melatih gitu ya, memberikan feedback, malah juga ketika mereka berlatih di rumah gitu bersama Bapak dan Ibu atau dengan siapapun ikuti gitu prosesnya ini, kemudian coba dengan pertanyaan yang sudah ada ini gitu. Kemudian evaluasi dirinya yang memang terkait dengan habits gitu supaya kita kan di sekolah juga belajar tentang 7 habit gitu sehingga ketika mereka melakukan sesuatu itu ada kaitannya dengan habit 1 atau habit 2 atau habit apapun gitu ya memang ternyata ketika saya bertanya dengan
hal tersebut, ya, misalnya contohnya adalah apakah saya berinisiatif memulai proyek ini gitu. Nah, ini adalah penerapan habit dia gitu. Jadi di sini ada kaitannya dengan integrasi gitu. Jadi PBL ini sebenarnya nggak cuman ke dalam satu tema tertentu, satu topik tertentu. Sebenarnya ini adalah proses gitu. Proses berpikir, proses menganalisa gitu ya, yang memang kita kaitkan supaya mereka mengalami. Nah, ini pengalaman ini yang sebenarnya kita angkat gitu. Nah, yang terpenting lagi adalah Bapak Ibu perlu melihat bagian akhir dari modul tersebut. Kenapa di sini ada mata pelajaran yang terintegrasi dari proses PBL-nya. Ini hanya screenshot aja bahwa memang dalam proyek itu ada PKR, ada bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi hal penting. Oh, ternyata dalam PBL ini nggak cuma bikin rumah gitu. Oh, nggak cuma bikin wayang gitu ya. Oh, nggak cuma bikin resep, bikin masakan gitu. Ternyata di sini ada di dalam PKN gitu ya. Misal satu contoh misalnya. Ada kompetensi memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Apa kaitannya dengan proyek yang tadi gitu? Oh ya, jadi berarti dijelaskan di dalam kelasnya sama gurunya, artinya kakak gitu ya, ketika kita belajar sesuatu di lingkungan kita ini, kita menemui banyak orang gitu. Nah, itu yang sebenarnya dalam proses PBL ini banyak hal yang sebenarnya nggak cuma sebagai membuat produk akhir, tapi sebenarnya proses itu ada semua di dalam tahap-tahapannya. Sehingga menurut saya ketika ada PBL yang SKS ya, sistem kebut sehari, sistem kebut seminggu gitu ya, atau karena prosesnya hilang. Saya sangat menyayangkan itu gitu. Justru yang mahal adalah investasi waktu di dalam prosesnya. Gitu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu bisa melihat lagi nanti modulnya gitu ya, mata pelajaran apa sih yang sebenarnya ada di situ. Bapak dan Ibu juga bisa melihat, bisa mengevaluasi apakah memang ini ada di dalam kelas mereka sebenarnya. Gitu. Jadi bahasa Indonesianya apa gitu ya, contohnya. Oh, ternyata di sini ada mencerita ungkapan, kalimat saran, masukan. Jadi ternyata itu ada di pelajaran feedback. Jadi kakak gitu nanti ketika memberikan umpan balik itu, kita kalimatnya begini loh cara memberikan masukan. Jadi nggak secara teori bahwa oke Kak, kita belajar kalimat saran, kalimat masukan. Tapi langsung ke dalam prosesnya, dalam tahapannya seperti itu. Gitu. Ini 5 pilar kita yang memang sebenarnya sangat terintegrasi. Jadi memang nggak cuma satu hal yang kita ambil gitu, tapi insya Allah hampir semua aspek ini kita perhatikan gitu. Bapak dan Ibu, leadership schools itu adalah tagline kita yang saat ini, artinya memang kita mengharapkan anak kita ini menjadi sekolah yang anak yang mandiri. Nah, anak yang mandiri ini tentunya butuh skill-skill yang tadi. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, mereka juga bisa memimpin dirinya, ya. Memimpin dirinya artinya apa? Ketika mereka punya masalah, mereka tahu harus mengatasinya seperti apa. Nah, PBL ini adalah sebenarnya stimulasi bagaimana kita membangun anak-anak kita bisa memecahkan masalah, bisa punya analisa yang baik, gitu ya. Kemudian dia bisa merencanakan yang baik, gitu ya. Itu yang seperti itu. Ini roadmap kita artinya memang semua itu keberlanjutan. Jadi kalau di KBTK itu juga ada bentuknya bukan PBL, tapi mereka namanya project family. Ketika anak berpresentasi itu nggak cuma langsung kayak PBL, tapi dia menjelaskan sesuatu itu adalah bentuk presentasi. Nah, ini adalah cikal bakal nanti ke PBL gitu ya. Ada di SD juga, ada di SMP yang tentunya kalau yang punya anak di SMP itu berbeda lagi PBL-nya. Cara feedback-nya juga lebih variatif lagi, apalagi mengikuti milenial ya, mereka bentuknya adalah kayak polling gitu. Karena kita mengikuti seperti itu gitu. Itu saja Bu Ismi presentasi saya, materi saya, semoga membuka mengenal lebih dekat PBL ini seperti apa gitu ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang begitu jelas dan menarik ya Bu. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa diskusi lebih aktif lagi. Kepada ayah dan bunda yang mau bertanya langsung, boleh raise hand dulu. Sambil menunggu, saya bacakan satu pertanyaan di kolom chat ya Bu Santi ya. Silakan Bu Ismi. Dari bundanya Altaf, kelas 2A. Maaf Ibu, ini sedang di perjalanan, ya tidak apa-apa. Ide anak untuk membuat sesuatu sebenarnya banyak. Bagaimana kiat agar anak selalu semangat meneruskan idenya dan istiqomah hingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat? Terima kasih, Mangga Bu Santi jawabannya. Iya. Baik, Bu Ismi. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget dihadapi ibu-ibu gitu. Jadi ketika mau ada proyek gitu ya, terus kemudian anaknya,
Kak mau buat apa nih gitu ya gitu. Nah, ide anak ini biasanya bermunculan dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks biasanya. Nah, kita jangan buru-buru langsung ngambil keputusan gitu. Kalau saya sih kan ini dari diskusi-diskusi ya dengan beberapa orang tua gitu ya, yang memang terus gimana ya gitu. Ada yang udah deh langsung pilihin aja Kak, kita langsung buat aja market ini dari kardus gitu. Padahal mungkin dia punya ide yang lain gitu. Nah, kalau menurut saya sih yang bisa saya sarankan gitu ya, mungkin berbagi pengalaman aja adalah, nah tadi kan kita punya leadership tools ya bisnis ya, kita ada brainstorming, ada delta chart gitu ya, kemudian ada diagram Venn dan lain-lain. Nah, coba kelompokkan gitu ya, maksudnya ada tulis aja semua ide-idenya gitu. Oke Kakak, idenya apa? Oke, A, B, C, D gitu ya. Nah, kemudian oke Kak, ide yang A ini nanti Kakak harus begini. Ide yang B ini harus begini. Nah, sehingga nanti ketika mereka memilih ABCD yang akan mereka lakukan, itu mereka juga tahu mereka nanti prosesnya seperti apa gitu. Dan kita harus bersabar mengikuti prosesnya gitu. Artinya apa? Ketika mereka memilih yang A atau yang C gitu ya, kita ikuti. Ketika udah misalnya nih, oh kayaknya nih ribet banget nih, harus beli alatnya lah, atau mungkin harus ada proses eksperimennya lah gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang support dari orang tua inginnya cepat-cepat kepada salah satu keputusan, salah satu solusi aja gitu. Jadi memang yang paling kita investasi adalah energi kita gitu ya, karena mendampingi anak tersebut. Memang prosesnya harus kita lakukan. Kalau ada gagalnya, ya memang nanti mungkin ada nggak sukanya gitu. Bahkan mungkin nanti nih hasilnya nggak sesuai, misalnya anak yaudah Bun aku buat sendiri nih gitu. Terus kita lihat kok jelek banget ya guntingannya ya, kok kayak gitu ya nyimpennya gitu. Nah kita tuh biasanya udah gregetan tuh, kayak Kak kayaknya nempelnya nggak gitu deh. Kita didampingin tapi kita udah gregetan. Kakak jangan gitu deh, warnanya jangan gitu. Kita udah langsung aja kita terlibat gitu, sehingga proses yang sebenarnya kita ingin bangun untuk dia bisa percaya diri, bisa mengolah analisanya, mengolah kreativitasnya, itu kita pupus sendiri. Kita yang kita gerus gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya harapkan di PBL ini sebenarnya is okay Bapak Ibu, anak-anak memang berproses, anak-anak bertumbuh gitu ya. Anak-anak juga punya kapasitasnya gitu ya. Mungkin anak si A lebih begini, anak si B gini. Nggak usah, nggak apa-apa. Maksudnya jangan lihat ke sana, lihat anak kita aja gitu. Karena prosesnya berbeda. Anak kita juga punya ibaratnya latar belakang yang berbeda gitu ya. Punya cara pola asuh yang berbeda gitu. Sehingga menurut saya ya keunikan ini yang sebenarnya kita lihat gitu. Jadi berproses itu. Jadi menurut saya kumpulkan idenya, ikuti prosesnya, ikuti langkah-langkahnya gitu. Kita yang bersabar, kita yang memang menstimulus, kita yang fasilitatornya, memfasilitasi semua proses-proses tersebut. Itu Bu Ismi, yang sering adalah gergetannya kita. Kakak, ayo Kak, ini Kak, gitu ya. Ya betul Bu. Kitanya nggak sabar ya mungkin Bu Santia jadinya ya. Iya gitu. Jadi prosesnya itu sebenarnya jadinya hilang. Proses dimana ketika menganalisa masalah aja, aduh Kak, masa sih gitu aja nggak tahu. Nah itu paling sering adalah itu. Kakak kok gitu aja nggak ngerti sih gitu. Nah itu udah sayang ya, berarti kepercayaan diri mereka itu udah langsung turun berapa persen gitu. Sehingga ketika presentasi dia nggak mau, dia mogok, yang salah kita, aduh Bu Guru anaknya nggak mau, kita udah gerus nih di awal prosesnya gitu. Maksudnya sih, mari kita sama-sama menata kembali gitu ya proses ini untuk sesuai dengan anak-anak. Begitu Bu Ismi, mudah-mudahan membantu. Siapa tadi ya, bundanya siapa tuh tadi? Ya, saya lihat lagi di chatnya. Bunda Altaf ya, mudah-mudahan ya Bunda Altaf. Ya, begitu mudah-mudahan menjawab Bunda Altaf. Kepada bunda-bunda yang lain, silakan mumpung ada Bu Santi di sini bisa nanya semuanya nih. Karena kan mungkin kalau yang kelas 3 sudah 2 kali PBL nih Bu, kita 2 tahun maksudnya ya, sudah ikut 2 tahun. Jadi memang saya sendiri sih memang memang belum memahami banget gitu Bu alur yang tadi itu dari mulai masalah sampai seterusnya itu jujur aja masih memang agak bingung gitu Bu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah udah ada pencerahan nih hari ini. Mungkin bunda-bunda yang lain mumpung masih dibuka sesi tanya jawab, mangga silahkan bertanya. Boleh kalau misalnya mau lewat chat silahkan. Ya betul Bu Ismi. Jadi sebenarnya dari pengalaman kemarin jadi sesi kelas 1 itu saya juga melihat ternyata sebenarnya mungkin ini gitu. Mungkin proses ini yang sebenarnya kayak miskom gitu, karena nggak tahu prosesnya gitu ya, gitu mungkin kita juga melihat mungkin apakah guru-guru terlalu cepat menjelaskan gitu ya, gitu sehingga proses ini yang wah ini jadi missing link nih gitu ya, jadi hilang gitu. Semoga ini
ternyata yang penting adalah bukan produk akhirnya gitu, tapi justru proses ini gitu. Mudah-mudahan ini membuka gitu. Jadi ibaratnya itu yang saya harapkan juga gitu ya. Sesi ini adalah sesi kita lebih aja dulu gitu, bahwa ternyata ada ya proses yang gini gitu ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan jadi penyemangat juga buat PBL berikutnya gitu ya, sehingga jadi lebih tahu lagi nih bagaimana mendampingi anak-anak dalam mensupport proyeknya gitu. Ya, sambil menunggu pertanyaan lain, silakan Bunda yang belum mengisi link absen, boleh diisi dulu, ada di chat, sudah di-share untuk absen dan evaluasi. Oke, sepertinya belum ada nih Bu Santi. Mudah-mudahan sudah karena ada. mengerti ya, Bu Ismi ya. Mudah-mudahan. Sudah ada yang raise hand, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bundanya Kinan dari 3C, mangga Bunda Kinan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, suara saya terdengar nggak ya, Bu ya? Jelas dengar. Oh baik, terima kasih Bu Santi, Bu Ismi. Yang pertama nih terima kasih sudah diinisiasi kegiatan ini karena memang sangat bermanfaat sekali ya bagi kami para orang tua. Ternyata di dalamnya PBL itu begitu banyak tersimpan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bisa disinergikan bersama gitu. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama tentang leadership tools yang tadi sempat dijelaskan Bu Santi. Itu leadership tools itu digunakan oleh anak atau digunakan juga oleh orang tua dalam membimbing anak-anak untuk menyelesaikan PBL-nya. Karena sepertinya kalau Bu Guru itu tidak menjelaskan leadership tools itu ke anak. Jadi waktu kemarin terakhir Kinan kelas 3 mengerjakan PBL-nya, dia pun sempat bingung, ini sebetulnya itu buat apa sih, Ma? Gitu. Jadi kami berusaha menjelaskan versi pemahaman kami gitu ya. Tapi kayak kemarin menggunakan plus dan delta. Plus delta itu apa sih artinya gitu kan? Itu sepertinya belum dijelaskan ke anak-anak. Jadi artinya kami akhirnya browsing sendiri, terus berusaha menjelaskan. Memang pada akhirnya mungkin akan beragam ya pemahaman orang tua dalam mendampingi anak-anak terkait leadership tools itu. Kemudian yang kedua, saya jadi lupa mau nanya apa tadi. Oh ya, sebatas mana orang tua ini boleh mendampingi anak-anak dalam menyelesaikan PBL-nya. Misal, sinergi itu kan memang diperlukan, Bu, karena memang ini PBL ini dirancang untuk ada kegiatan bersama dengan orang tua gitu ya. Tapi sejauh mana orang tua itu boleh membantu anak dalam menyelesaikan PBL-nya. Karena sepertinya produk akhir dari PBL itu pun anak-anak itu belum bisa menyelesaikan sendiri semua. Nah, ini sejauh mana orang tua itu boleh memberikan bantuannya kepada anak dalam penyelesaian PBL yang sesuai dengan end in mind dari PBL ini. Terima kasih Bu Santi, Bu Ismi. Mangga Bu Santi langsung ya, boleh. Bunda Kina, terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Jadi betul, nah sebenarnya untuk leadership tools ini sebenarnya ada di mata pelajaran The Leader ini di TELIM. Nah di TELIM itu sebenarnya banyak hal yang memang lebih kepada leadership gitu ya. Salah satunya leadership tools. Nah leadership tools itu biasanya dikenalkan gitu dari kelas 1 itu biasanya lebih ke plus delta dulu, biasanya lebih memudahkan karena anak-anak gitu ya. Nah ini sesuai usia lagi nih Bu perkembangannya. Yang memudahkan buat anak diserap apa gitu. Kemudian nanti biasanya beranjak ke brainstorming gitu. Kenapa? Karena kita berpikir ya, kalau kita bahas tentang buah, itu ada apa aja sih? Ada buah yang berbiji, nggak berbiji gitu. Kemudian terus gitu ya. Kemudian biasanya mapping gitu. Atau ada bentuknya lebih ke analisa flowchart misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya menurut saya sih seharusnya di kelas 3 seharusnya udah ada, harusnya ada modal dasar itu ya, dan modal dasar paling nggak hal-hal terus. Jadi cuma memang kalau misalkan memang nggak ada, nah diperkuat lagi di PBL supaya itu bisa digunakan loh untuk mereka menganalisa gitu. Nah nanti ini menjadi masukan aja buat kami gitu ya, bahwa berarti ini nanti perlu dikuatkan lagi di dalam prosesnya. Tahapannya jangan-jangan guru ini merasa bahwa oh udah bisa nih gitu, tanpa melihat dulu untuk sebenarnya anak-anak masih ingat nggak ya tentang leadership tools ini yang harusnya bisa digunakan gitu. Nah mungkin itu yang nanti masukan buat kami juga gitu ya di sekolah gitu ya. Gitu. Nah, tapi memang saya sih sangat berapresiasi ketika orang tua memang akhirnya jadinya browsing nih, gitu ya leadership tools.
Nah, kemudian siapa yang menggunakan? Saya rasa sebenarnya semuanya gitu ya. Menggunakan nggak cuma gurunya, tapi juga anak-anak, kemudian orang tua. Kenapa? Artinya ketika itu digunakan oleh semua yang ada terlibat dalam proyek tadi, oh ini ya lebih memudahkan anak-anak lebih memahami bahwa oh di bu guru dipakai, di saya juga pakai, orang tua juga pakai. Akhirnya anak-anak terbiasa bahwa itu bisa digunakan memang bukan untuk pelajaran, tapi dalam hal tertentu. Saya rasa nanti nggak cuma di dalam PBL, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa melakukan menggunakan data ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Artinya ketika misalnya Kak, kita akan ke rumah nenek gitu ya. Gitu, ke rumah nenek menurut Kakak apa ya manfaat yang kita bisa ambil? Menurut Kakak apa nih yang gitu. Jadi dilatih, kita bisa pakai Kak plus delta misalnya gitu. Jadi Kak, kita mau pergi nih jalan-jalan ke Kuntum. Nah, buatlah brainstorming gitu kan. Artinya kita berpikir, misalkan kita mau apa ya Kak? Ada ini, nah itu. Jadi menurut saya sebenarnya yang kita harapkan nggak cuma di pelajaran, tapi bisa digunakan juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini akan mereka lihat bahwa oh iya ya bisa loh digunakan dalam hal. Menurut saya akan sangat ini ya amazing banget misalnya ketika anak-anak itu usia dini kita ini di kelas 2, kelas 3 ini udah memakan itu ketika dia untuk pelajarannya. Nah, teman-teman nih misalnya, kita mau main apa nih? Kalau kita main congklak, apa ya plus datanya gitu. Jadi kayaknya seru banget ya, gitu kayaknya wow gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu yang sebenarnya kita ingin. Jadi nggak cuma sekedar di teori aja, tapi juga bisa mereka aplikasikan. Jadi saya rasa siapa yang menggunakan, menurut saya siapa aja. Kalau bisa digunakan itu kepada anggota keluarga kita yang lain, mungkin di neneknya atau di tantenya yang bisa, wow keren banget ya, gitu. Ketika dia bisa menganalisa apa yang mereka hadapi dengan video yang tadi gitu. Sebenarnya kita dalam kehidupan sekarang kita perlu juga gitu, mungkin adanya di dalam otak kita ya, kita nggak tulis lagi, tapi anak-anak kan butuh visual dulu gitu, seperti kita misalnya dalam pekerjaan sehari-hari deh, oke, ibu-ibu terutama ya, kita mau masak apa nih pagi ini, sarapan, kita mau bikin bubur ayam, kita di dalam otak nih kayaknya udah langsung mapping kan sebenarnya, oh nanti harus beli kerupuk dulu di warung, nanti kita harus ini, nah olah pikir itu yang sebenarnya imajinasi itu yang nanti akan bangun di dalam tumbuh di dalam anak-anak. Tapi kan prosesnya adalah visual dulu. Ini loh yang akan harus mereka lakukan gitu. Terus kemudian kalau keterlibatan orang tua dalam PBL sebenarnya tadi kita melihat kembali lagi kepada individu anak. Kita melihatnya sebenarnya anak-anak itu unik, anak-anak itu berbeda-beda gitu ya. Nah, yang tadi yang sebenarnya menjadi kendala adalah orang tua adalah tidak sabar dalam mengikuti prosesnya anak-anak gitu, sehingga sebenarnya kalau keterlibatan orang tua inginnya kami sebenarnya ya sudah apa adanya anak gitu, tapi mengikuti dengan prosesnya. Ketika misalnya guntingnya belepotan deh gitu ya, nih orang tua nggak sabar, nggak mau biasanya, sini deh bunda yang guntingin, kamu yang ngelem aja. Nah proses itu kan hilang, ya udah anak-anak akhirnya ngerasa kayak oh ya udah aku dibantu, padahal sebenarnya nggak apa-apa. Prosesnya ada belajar, yang belajar mahal gitu ya, yang proses ini yang mahal. Ketika guntingnya nggak rapi, Kak kalau pakai guntingnya ini kayaknya lebih susah ya, Kak pakai guntingnya lebih besar gitu ya, atau mungkin yang lebih tajam atau apa gitu. Yang dibutuhkan anak-anak adalah support itu, support fasilitasi untuk dia bisa melihat hal-hal lain yang bisa dia bantu gitu, yang bisa membantu anak-anak. Kalau misalnya guntingnya susah, oke Kak, kalau misalkan karton itu susah digunting, gimana kalau kita pakai kertas atau kita pakai karton manila gitu. Cari sesuatu yang mudah buat anak, yang sesuai dengan anak gitu. Karena memang dilihat dari produk PBL nggak cuman terakhirnya gitu, tapi proses ini yang belajar ini menurut saya sih yang paling mahal adalah itu, dan guru-guru itu bisa melihat itu gitu sebenarnya. Gitu. Jadi keterlibatan orang tua menurut saya sih sebenarnya harusnya orang tua nggak terlalu terlibat banyak dalam produk akhir gitu loh. Yang paling terlibat banyak justru dalam pendampingan, mensupport, menganalisa, menstimulus anak-anak dalam proses tadi, menganalisanya, mencari idenya, gitu ya. Kemudian bersabar dengan kegagalan. Nah ini yang paling penting adalah berbesar hati dengan kegagalan. Nggak bagus nggak apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa, gitu. Karena produk akhir pun nggak selalu harus berhasil. Jadi ketika ada eksperimen yang gagal, gitu ya, misalnya bawangnya nggak tumbuh gitu, it's okay gitu. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun juga begitu. Gitu. Jadi justru ada pembelajaran baru bahwa saya senang banget waktu itu ada anak yang memang mereka memperasanya bahwa eksperimennya gagal, dia nggak berhasil menumbuhkan tanaman bawangnya, tapi dia menganalisa kenapa nggak berhasil, kenapa Kak nggak berhasil Kak gitu ya, karena waktu itu aku pergi nginep di rumah nenek jadi kehujanan luber gitu, dicoba lagi tumbuh ternyata nggak tumbuh, hanya cuma segitu aja katanya. Nggak apa-apa, anak yang lain kan jadi belajar bahwa memang nggak harus berhasil gitu.
menurut saya itu ya Mama Kinan. Jadi sebenarnya is okay dengan prosesnya, karena yang kita lihat, yang kita inginkan adalah bukan produk akhirnya harus bagus gitu ya, tapi justru yang kita lihat nanti di presentasi adalah bagaimana dia paham, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bisa menyampaikan semua prosesnya itu dengan baik gitu. Karena pengalaman yang disampaikan itu adalah proses, artinya dia belajar sesuatu. Begitu Bu, kira-kira mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Baik, kepada Bunda Kinan, ada tanggapan lagi? Cukup jelas Bu Ismi, terima kasih. Baik, lanjut ya. Tadi Bunda Adli 2A masih mau bertanya, Bunda? Iya, baik. Ya, silakan. Terima kasih. Bu Santi, mohon maaf nih. Tadi sebenarnya untuk pertanyaan yang pertama sudah ada terwakili oleh Bunda Kinan ya, nomor 2 Iya. dari orang tua ya. Ini yang kedua, anak saya itu kan apa namanya sedang dinaikkan apa namanya PDA-nya ya. Jadi dalam kemarin itu bikin PBL itu bikin makat rumah itu dia nggak bisa mengcutter kan, kardus kan dusnya tebal ya. Itu udah hapus duluan dianya. Udah aku nggak bisa gitu. Akhirnya dia kalau sudah seperti itu dia nggak mau melanjutkan gitu. Udah pundung duluan gitu ya. Oke, Mah bantu kamu mau seperti ini. Kamu pengen bikin ini. Oke, kamu bisanya apa? Aku mau bikin ini aja kolam renangnya sama bikin perosotannya. Oke, itu aja yang kamu bisa ya itu aja. Jadi saya bilang sudah sampai kelas 2 ini insya Allah Oma bantu dulu. Nanti ketika kamu lihat belajar prosesnya seperti ini, kamu nanti bisa sendiri. Itu bilangnya Bu ya, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri dia. Ketika dia nggak bisa sesuatu itu udah down duluan gitu, udah pundung duluan, nggak mau melanjutkan gitu. Bagaimana tipsnya agar saya juga bisa sabar dengan si kecil ini biar terus mandiri dan terus berkreasi ya. Jazakillah khairan. Iya, Bunda Adli ya berarti ya. Nah, memang sebenarnya kita sendiri jadinya perlu mengenal lagi ya anak-anak kita ini karakternya seperti apa gitu. Nah, tadi kan disebutkan ya bahwa ketika membuat PBL itu kita harus memotong karton yang keras dengan cutter gitu. Nah, coba dilihat lagi, jangan-jangan kita sendiri belum pernah mengenalkan cutter itu apa. Jadi ketika dia belum pernah mengalami gitu ya, terus tiba-tiba langsung, ayo Kak, kita bikin maket, kita potong dengan cutter. Pegang aja belum pernah gitu. Jadi kalau saya sih wajar banget ketika langsung, nggak bisa Bun. Ya itu. Jadi kadang-kadang kita lihat adalah prosesnya kita lupa. Nah, jadi kalau misalkan memang kita mengenakan cutter, kita lihat Kak, ini adalah cutter, ini adalah satu alat potong. Nah, jadi bundanya lihat dulu nih loh Kak caranya gini. Ini tuh tajam ini gitu. Jadi dibuat dulu satu pengalaman dia adalah bahwa dia berhasil. Jadi nggak harus langsung motong yang besar, tapi yang kecil-kecil dulu. Kak ini bisa loh gitu. Nah itu jadi kadang-kadang yang kita lihat adalah kita lupa proses awalnya. Kita langsung kepada di tengah-tengah proses. Kak, ayo Kak kita pakai cat minyak, terus cat minyaknya belepotan. Kak jangan dicampur ini kan. Pakai aja belum pernah gitu. Jadi anak-anak itu perlu mengeksplorasi lebih banyak gitu ya. Jadi pengalamannya harus banyak gitu sehingga akhirnya dia bisa mengukur kapasitas dia. Jadi hal-hal misalnya kayak dia nggak langsung percaya diri itu biasanya dia belum pernah pertama. Kedua, dia belum bisa banget gitu. Sehingga wajar ketika mereka langsung aku nggak bisa Bun, aku nggak mau Bun gitu. Dia udah kebayangnya udah susah gitu karena belum pernah gitu. Jadi menurut saya sih kakak mau pakai apa nih gitu ya. Yang ini kasih lihat langsung kasih lihat juga konsekuensinya gitu ya. Kak kalau ini tuh susah gitu. Kakak harus pakai ini. Kakak bisa nggak? Kalau nggak bisa ya kita pakai aja dengan karton Manila misalnya. Kakak bisa pakai gunting. Sehingga carilah gitu ya media yang memang sesuai dengan perkembangan anak kita gitu. Seperti tadi. Jadi jangan terpengaruh dengan anak tetangga yang udah pakai kartonnya udah canggih banget gitu. Mungkin dia dari kecil tahun-tahun sebelumnya udah terbiasa dengan alat tersebut Bunda gitu. Ini yang kadang-kadang suka lupa. Misalnya langsung ada yang mau pakai PPT ya, saya lihat dari kelas 3 ada juga nih yang pakai PPT PowerPoint. Jangankan mau pakai PowerPoint, buka komputer aja kita jarang banget memberikan kesempatan itu pada anak-anak kita di rumah. Mau pegang laptop aja, Kak jangan gitu ya. Jadi, untuk mengejar bisa sesuatu itu, banyak eksplorasi yang harus kita gali. Nah, menurut saya sih, PBL ini membantu kita, para orang tua dan para guru sebenarnya membuat anak mengalami banyak hal. Gitu. Jadi, mudah-mudahan
emang ujungnya adalah kepercayaan diri yang meningkat. Tapi kita jangan lupa anak kita ada di mana tangganya. Jangan sampai kita memaksakan anak kita langsung naik 2 tangga. Kita yang akan capek Bunda gitu. Jadi is okay gitu ya, memang akhirnya dengan proses pembelajaran ini kita bisa melihat, oh anak kita ternyata belum bisa ya mencampur warna misalnya. Oh ternyata menggunting aja masih nggak lurus misalnya. Di situ menjadi kacamata kita, evaluasi buat kita sendiri, is okay Kak, kalau memang ternyata menggunting aja belum bisa. Jadi PBL-nya, gambarnya atau bentuknya acak urut nggak apa-apa, tapi kita belajar sesuatu, anak kita belum bisa menggunting dengan baik, ya udah di rumah kita belajar gunting dengan baik gitu. Maksudnya seperti itu gitu. Karena saya juga pernah mengalaminya waktu itu anak saya kelas 6 gitu, mau masuk SMP gitu. Anak saya tiba-tiba mute Bu gitu. Kenapa jadi pendiam gitu ya? Gitu. Kayaknya saya udah cerewet banget gitu, kan saya diem gitu ya. Ya saya akhirnya ke psikolog gitu ya, saya tes gitu. Ternyata anak saya kurang main sama saya gitu. Saya merasa cukup main di saya gitu. Saya merasa saya punya waktu buat dia, saya juga ajak main gitu ya. Tapi ternyata kapasitas dia interaksinya kurang gitu. Nah ini kan kita nih kadang-kadang orang tuh suka ngerasa cukup nih intensitas kita gitu, cukup nih interaksi kita gitu. Ternyata dampaknya jangan jauh ya di kelas 6 waktu itu. Ternyata kurang. Nah itu saya juga jadi evaluasi diri. Jadi saya ngerasa, wah saya ini selama asumsi saya aja nih, anak saya udah bisa gini gitu. Saya lupa beberapa hal gitu. Nah menurut saya sih Bapak dan Ibu mumpung masih proses ini, mari kita kenali anak-anak kita ada di mana. So it's okay dengan prosesnya gitu. Begitu Bunda, mudah-mudahan nggak berkecil hati, mudah-mudahan tetap bersabar dengan prosesnya gitu. Kita lihat ketika dia nggak bisa, analisa kenapa nggak bisanya. Jangan-jangan kita belum pernah membuat dia mengalami hal tersebut gitu. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan membantu ya. Ini jadi parenting ya. Gitu. Ya, terima kasih Ibu Santi atas jawabannya. Bunda Adli sudah cukup ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Mama Alia 2C. Mangga Mama Alia. Iya, Bu Santi. Ya. Saya punya 2 anak yang sekolah di SD Kreativa, satu di kelas 2 Alia dan satu lagi di kelas 5 Ayu ya. Nah untuk yang untuk kelas 5 ini sudah bisa dibilang mandiri lah gitu. Tapi untuk yang Alia yang kelas 2 ini masih saya monitor ketat gitu. Nah, cuman memang saya merasakan waktu pas di kelas 1 PBL-nya itu cakupan apa yang diinginkan dari pihak sekolah itu lebih kelihatan gitu loh dibandingin yang sekarang kelas 2. Dulu dia kelas 1 dapat paket kebun binatang gitu ya, dan ada aturan pada saat mengunjungi kebun binatang. Itu kan lebih jelas pada saat nanti Alia mau menerangnya tentang apa, dia udah dapat bayangan itu. Dan ketika milih mau binatangnya apa deh yang mau ditampilin, dia udah bisa milih, oh nanti aku maunya hewan ini. Terus dia juga bisa bilang yang ini beranak, yang ini bertelur gitu. Jadi konsep itunya dapat gitu ya. Dan bentukannya itu jadi apa? Komprehensif ya Bu. Jadi apa? Kan pakai pagar-pagar yang dari stik es krim bekas yang warna-warni. Jadi lebih menarik lah kasarnya gitu. Nah, ketika yang kelas 2 ini dapat maketnya rumah, disuruh bikin rumah. Ketika penjelasan pertama saya join waktu itu di Zoom saat itu saya ikut, cuman saya nggak mendengar penjelasan yang diinginkan tuh apakah menerangkan bahwa dalam satu rumah itu oh ini ada ruang tamu, ruang makan, ruang apa gitu. Jadi saya sendiri pun di rumah pada saat si Alia nanya, "Mah nanti aku nerangin apa ya?" gitu. Nah itu masih ngeblank. Ya udah nanti kita tunggu deh dari Bu Guru nanti minggu depan gitu kan. Ketika minggu depan ternyata yang diteranginnya langkah-langkah itu nanti bikin pakai brainstorming boleh, bahan yang digunakan apa aja gitu kan. Sampai akhirnya sudah waktunya ini saya harus bikin gitu. Apakah mau bikinnya kayak maket yang kita kalau lihat dari atas kan bisa kelihatan ruang tidur, kamar tidur, ruang makan gitu ya. Karena nggak ada kejelasan itu, ya udah saya akhirnya bikinnya rumah yang rumah tertutup gitu. Dia cari sendiri di YouTube gitu kan. Cari yang gampang ya Alia bikinnya gitu. Dia carilah rumah kucing gitu, tapi kita jadiin versi kecilnya. Memang yang saya bandingin dengan kakaknya yang kelas 5, kalau kakaknya cakupannya itu saya bisa gedein, kecilin gitu ya,
dan dia sendiri pun memang proaktif ke gurunya nanya, Bu, nanti cakupannya sampai mana, yang diterangnya sampai mana gitu. Nah, cuman untuk yang si kecil ini kadang dari saya juga nggak tahu apakah memang itu dibebaskan tergantung dari kemampuan anak pada saat menerangkan apa gimana gitu. Tapi kan memang orang tua pengennya karena komprehensif itu banyak, terus udah saya kecilin. Jadi standarnya itu, nah itu kalau saya melihatnya membandingkan ketika di kelas 1 dulu sama yang sekarang, kenapa itu nggak dikasih gitu loh Bu Santi, atau ke orang tuanya aja gitu dari pihak sekolah misalnya. Untuk PBL ini yang pengen kami dapatkan adalah misalnya kemampuan anak bisa menerangkan bahwa di dalam rumah itu ada ruangan ini apa gimana gitu. Karena itu yang untuk kelas 2 ini saya nggak dapatin gitu loh Bu. Gitu. Sekian, apakah memang harusnya ada apa tuh namanya? Ada standarnya gitu ketika PBL itu, ini loh intinya yang ingin didapat dari siswa, kemampuan yang ini yang didapat dari siswa ketika ternyata dari pihak sekolah menentukan ini ya proyek yang saat ini gitu Bu. Itu aja, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Isi, saya langsung aja ya. Baik, Bunda Alia. Jadi sebenarnya gini, kalau kelas 2 tentunya sebenarnya masih dalam tahap perkembangan anak gitu. Jadi memang kalau misalnya dari pertumbuhan anak gitu ya, kalau secara psikolog sebenarnya 2 tahun ini, 8 tahun ini masih usia di mana masih usia dini katanya sih gitu ya. Jadi memang masih perlu banyak kita dampingi, masih perlu monitor gitu. Apalagi kemudian yang paling penting adalah pengalaman dia. Pengalaman yang kaya untuk dia sebenarnya mengubah dirinya dia menjadi lebih mandiri tentunya gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya tadi saya senang banget tuh ketika misalnya dari kelas 1 dia sebenarnya udah bisa tuh mengeluarkan idenya bagaimana nih membuat market gitu ya. Menarik memang waktu itu adalah dia harus menentukan ibaratnya kebun binatang apa, kemudian ada aturan harus dia buat gitu ya supaya ini bisa diaplikasikan di kebun binatang tersebut gitu. Nah, kemudian sebenarnya mungkin harapan Bunda adalah ketika dia di level kelas 2 ini, step itu udah harus ada lagi atau mungkin lebih berkembang lagi gitu. Nah, sebenarnya bisa ada 2 hal yang harus kita lihat lagi adalah bagaimana nanti guru nih gitu. Karena kemampuan fasilitator juga sebenarnya menentukan juga nih PBL. Jadi kalau fasilitatornya juga sebenarnya nggak paham, bisa ibaratnya jadi di loss ya gitu, tersesat juga nih nanti anak-anak kemana nih gitu ya. Gitu, itu pertama gitu. Itu bisa kita nanti amatin, bisa kita evaluasi gitu. Kedua gitu ya, sebenarnya ada tahapan yang sebenarnya mungkin terlewat oleh Ananda misalnya, jangan-jangan mungkin udah dibahas, atau sebenarnya bisa jadi betul gitu. Artinya memang, nah itu ketika proses tujuan proyek itu nggak jelas gitu ya, saya yakin kalau misal gurunya juga nggak dapet, apalagi anak-anak, apalagi orang tua yang di rumah gitu ya, jadi errornya akan semakin besar gitu. Nah, jadi memang menurut saya sih ketika proyek ini menjadi hal yang penting diketahui oleh nggak cuma anak-anak, tentunya sama orang tua, supaya itu bisa mengakomodasi tadi. Ketika anak pilih A, sebenarnya kita udah tahu nih arahnya nanti ke C. Jadi kita bisa nih mengarahkan anak-anak gitu ya, tanpa mungkin kita harus mengintervene lebih besar. Tapi paling nggak, Kak, kayaknya bentuknya adalah ini deh gitu kan. Ya, mungkin yang diharapkan adalah itu kan ya budaya gitu ya. Gitu. Jadi memang proses penjelasan PBL ini menjadi masukan juga buat kami gitu ya. Artinya memang ada sisi gitu ya di orang tua untuk sebelum ke anak-anak, mungkin orang tua dikumpulkan lagi seperti ini. Oke, Bunda, Ayah Bunda gitu ya, nanti PBL-nya adalah PBL kedua adalah ini gitu kan. Kita di kelas 3 nanti misalnya adalah, oh nanti kita akan membuat resep. Kenapa? Karena ada perubahan wujud. Nah, itu kan jadi orang tua udah bisa mengakomodasi dulu nih. Oh, nanti butuh ini nih, butuh ini gitu. Sehingga ketika prosesnya kita juga nggak bingung ya Bunda ya gitu ya. Ini apa apalagi terus kemudian yang lebih sedih lagi ketika proyeknya nanti pas produknya berbeda. Kasihan anaknya, kok aku beda ya sama anak lain. Nah, itu saya juga menyayangkan kalau ada hal terjadi seperti itu gitu. Kenapa? Karena kita mau menumbuhkan kepercayaan gitu ya. Gitu. Jadinya justru malah ketika dia berbeda dia ngerasa dia nggak pede. Walaupun sebenarnya Bunda ketika produk itu harapannya sebenarnya saya sih inginnya variatif. Gitu. Sebenarnya saya nggak ingin anak-anak itu satu produk. Kenapa? Karena kan tadi ada learning style yang memang berbeda-beda. Seperti anak saya nggak suka, ibaratnya dengan modelnya adalah visual. Dia senangnya verbal misalnya gitu. Jadi ya dia senangnya ngomong misalnya gitu. Tapi kan dia nggak punya kesempatan itu gitu. Nah ini jadi sebenarnya memang menjadi kapasitas dari fasilitator juga untuk bisa mengakomodasi anak-anak. Sehingga ketika misalnya Bunda atau
Bapak Ibu melihat bahwa anak-anak punya produk lain, punya ide yang lain, menurut saya sih nggak apa-apa, gitu ya. Komunikasikan dengan gurunya, artinya daripada kita memaksakan anak, gitu ya, kita Babel itu kan ada 6 minggu gitu. Akhirnya proses 6 minggu itu menjadi waktu yang terbuang, gitu. Jangan sampai seperti itu sih harapannya. Jadi kalau memang anak itu memang punya ide yang lain, kemudian nggak paham, menurut saya sih welcome sekali gitu ya ketika anak-anak itu berinteraksi dengan gurunya gitu. Dan Mbak Ayah Ibunda juga saya juga welcome sekali gitu ketika Ayah Ibunda mungkin nggak paham, nggak apa-apa, maksudnya mungkin bisa komunikasi lagi dengan saya gitu, nggak paham nih bagian ininya gitu. Saya sih senang banget gitu bisa ketemu seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita akhirnya menutup diri untuk hal yang kita nggak tahu, apalagi karena kita welcome banget gitu. Jadi Bunda silakan ketemu gurunya, silakan cari gurunya gitu ya. Kalau nggak ketemu gurunya juga susah banget, ketemu saya aja. Gitu. Artinya benar-benar kita bisa berkomunikasi karena tadi tujuan kita adalah pembelajaran untuk anak. Jadi apapun jalannya, mari kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk anak-anak. Gitu. Begitu Bunda. Mudah-mudahan membantu. Gitu. Jadi jangan berkecil hati. Ayo kita sama-sama gitu. Ya, gimana Mama Alia, masih ada tambahan, tanggapan? Terima kasih Bu Santi, Bu Isi. Sama-sama, iya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sepertinya waktunya sudah mepet ini Bu Santi. Iya, mudah-mudahan pertanyaan dari beberapa bunda-bunda tadi mewakili ya Bu ya, pertanyaan mama-mama yang lain. Sekian saja acara kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum diakhiri, kita foto bareng dulu ya, ibu-ibu, bunda-bunda, mangga dibuka dulu kameranya. Baik, Ayah Bunda, saya akan memulai sesi foto. Silahkan dibuka kameranya. Baik, akan saya hitung ya. Di sini hanya ada satu satu layar saja. Silahkan Ayah dan Bunda yang lain, silahkan dibuka. 15 detik lagi ya. Baik, sesi foto dimulai. 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Baik Ayah Bunda, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai rangkaian acara kita siang hari ini. Dari panitia mohon maaf jika ada salah. Untuk bunda-bunda yang belum mengisi absen dan evaluasi, mangga silakan diisi. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakillah khair Ibu Santi. Sama-sama. Iya, terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu, Ayah Bunda semuanya yang hadir hari ini, untuk POS dan jajarannya ya. Terima kasih sudah memfasilitasi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi untuk hal yang lain. Gitu. Saya izin pamit. Mangga Ibu. Bulan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Ibu-ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu lancar. Debi. Ya, sama-sama. Hari ini lancar. Makasih ya. Terima kasih. Sami. Tinggal satu lagi besok ya. Iya, Iya. insyaallah. Masih ada ya? Bunda, itu recordnya bisa di stop. Oh iya, bukan kan? Iya, minta makan.